Nama dari Mojtaba pertama kali menjadi perhatian publik ketika pemilihan presiden tahun 2005 yang dimenangkan oleh Mahmud Ahmadinejad, seorang populis garis keras. Di dalam surat terbuka kepada Ali Khamenei, kandidat reformis bernama Mehdi Karobi menuduh Mojtaba ikut campur di dalam proses pemungutan suara melalui IRGC dan milisi Basij yang dituduh menyalurkan dana kepada kelompok religius demi mendukung kemenangan Ahmadinejad. Terus, 4 tahun kemudian, tuduhan yang sama kembali muncul lagi. Dan pemilihan ulang Ahmadinejad pada tahun 2009 akhirnya memicu gelombang protes besar-besaran yang dikenal sebagai Gerakan Hijau. Sebagian demonstran di saat itu bahkan meneriakan slogan menolak kemungkinan Mojtaba menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran. Jadi ada yang gak senang sebenarnya dengan posisi Mojtaba ini. Di saat itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Iran yang bernama Mustafa Tadzadeh itu menyebutkan hasil pemilu sebagai kudeta elektoral. Dan akibat ucapannya itu, dia akhirnya dipenjara selama 7 tahun yang lagi-lagi dia menuduh bahwa dia dipenjara itu atas perintah langsung Mojtaba Khamenei. Nah, jadi dari dulu Mojtaba ini sudah banyak mendapatkan serangan sebenarnya dari internal Iran. Terus selanjutnya, ada 2 kandidat reformis yaitu Mir Hossein Mousavi dan juga Mehdi Karobi dijatuhkan hukuman tahanan rumah setelah pemilu tahun 2009. Dan pada bulan Februari 2012, Mojtaba sempat bertemu dengan Mousavi dan mendesak Mousavi untuk menghentikan aksi protes. Jadi ibaratnya tuh kayak, udahlah cukup gitu. Kenapa harus dicarut-marutkan kondisi Iran dengan perbedaan pandangan politik atau berseberangannya mereka. Dan setelah itu aksi protes pun selesai. Nah, jadi dari track recordnya, Mojtaba ini beda dengan ayahnya. Beda dengan Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba selama ini selalu memilih berada di balik layar, menggerakkan politiknya di balik layar. Dia nggak pernah menduduki jabatan di pemerintahan, nggak pernah berpidato di depan publik ataupun wawancara. Cuma ada segelintir foto dan rekaman video tentang dia yang beredar. Jadi kayak dokumentasi rahasia gitu. Dan meskipun begitu, ada desas-desus mengenai pengaruh Mojtaba yang sudah lama beredar, bahkan disebut sebagai penjaga gerbang menuju sang ayah. Jadi setiap orang yang mau berkomunikasi, berbicara kepada ayahnya harus melewati jalur dia dulu. Dan informasi diplomatik Amerika yang dibocorkan di Wikileaks pada akhir tahun 2000-an menggambarkan seolah-olah Mojtaba ini sebagai kekuatan di balik jubah. Nah, jadi walaupun dia jarang muncul, dia ini adalah sosok yang cukup ditakuti oleh Barat. Dan dia juga sosok yang dianggap sebagai pemimpin yang tangguh dan cakap di dalam rezim. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Mojtaba memang sering disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan sang ayah.